amin qala wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal hubbi katsiratun wa yakfika fiha haditsun wahidun jami'un. Faqad rawa Ibnu al-Mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adz radhiyallahu anhu haddatsani haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fabaka hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah qala fabaka Mu'adz hatta dhanantu annahu la yaskut thumma sakata thumma qala wa syauqah ila Rasulillah wa ila liqa'ih thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ya Mu'adz inni muhadditsuka bihaditsin in anta hafiztahu nafa'aka indallah wa in anta dayyatahu wa lam tahfadhu in qata'ta hujjataka in qata'at hujjatuka indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali masih dalam seputar daripada maksiat-maksiat hati berupa hasad, kibir, riya, begitu juga dengan ujub. Dikatakan oleh Imam Ghazali, hadis-hadis tentang hasad, tentang sombong, kibir, tentang riya, tentang ujub sangatlah banyak. Dan mencukupkanmu di dalamnya itu satu hadis yang menghimpun, satu hadis yang jami' yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak. Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak dengan sanadnya dari seseorang itu bernama Sayyidina Khalid bin Ma'dan. Seseorang itu namanya Khalid ibni Ma'dan. Dia mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahibu Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Sayyidina Mu'adz ini adalah a'lamukumul halal bil halal wal haram, yang paling alim, yang paling mengetahui halal dan haram. Jadi Sayyidina Khalid bin Ma'dan mendatangi Sayyidina Mu'adz. Kata beliau, ya Mu'adz, hadisni, ceritakanlah kepadaku hadisan, satu hadis sami'tahu min Rasulillah, yang engkau pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hafiztuhu wa dzakartuhu fi kulli yaumin fi shiddatihi wa diqqatihi. Maksud dari Sayyidina Khalid ini ya, yang nanti hadis itu akan aku hafal, akan aku ingat pada setiap harinya karena saking besarnya, saking detailnya. Qala, maka berkata fabaka Mu'adz. Kata Sayyidina Khalid saat diminta Sayyidina Mu'adz ceritakan satu hadis saja, Sayyidina Mu'adz malah nangis, bukaan tawilan, bahkan dengan tangisan yang panjang. Hatta dhanantu annahu la yaskut, sampai aku mengira jangan-jangan tangisannya ini nggak bisa berhenti. Saking lamanya nangis Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika diminta untuk ceritakan satu hadis yang beliau pernah dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Ma'dan ini bisa dipastikan berarti nggak pernah ketemu Rasul, karena berarti beliau ini adalah tabi'in. Ya, beliau ini adalah tabi'in. Akhirnya Sayyidina Mu'adz pun berhenti, summa sakata, berhenti dari tangisannya. Summa qala, justru beliau mengatakan wa syauqah ila Rasulillah, aku rindu kepada Rasulullah, wa ila liqa'ihi, dan rindu untuk bertemu dengannya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, para sahabat-sahabat Nabi itu momentum kehidupan yang paling berkesan dengan mereka itu tidak lain adalah berjumpa, bertatap muka, bermujalasah, duduk bersama, ya, berbincang dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar aja mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum, aku ini diberikan rasa cinta oleh Allah dari dunia kalian cuma 3 doang. Kata Sayyidina Abu Bakar, satu adalah ru'yatu Rasulillah, melihat daripada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah, aku menginfakkan seluruh hartaku itu kepada Rasulullah. Jadi hal yang berkesan dalam hidup itu cuma 3 doang Sayyidina Abu Bakar. Pertama, melihat wajah Rasulullah. Yang kedua, menginfakkan seluruh hartanya ya kepada Rasulullah. Yang ketiga, ibnati tahta Rasulillah. Ya, putriku ini di bawah Rasulullah. Maksudnya dinikahkan kepada Rasulullah, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu udah jadi satu kesenangan, kebanggaan ya daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka wajar ketika Sayyidina Mu'adz
ketika diminta menceritakan satu hadis justru menangis karena rindu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru itu diceritakan. Aku mendengar Rasulullah yaqulu li, berkata kepadaku. Ya, dalam redaksi sebelumnya ini di kitab Marathul Ubudiyah, alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi. Rasulullah memulai dengan memuji Allah, yang dimana Allah itu berlalu di dalam penciptaannya, dalam makhluknya, mengqadha, menentukan daripada makhluknya ma yasha, sekehendaknya. Wa huwa raqibun, dan beliau itu dalam keadaan raqib, dalam keadaan menaiki tunggangan, berarti lagi di kendaraan Rasulullah. Waqad ardafani, dan sungguh aku telah diboncengnya, atau aku khalfahu, ya, telah berada di belakang Rasulullah. Rafi'an basarahu ila sama. Jadi naik satu kendaraan gitu. Ya, Sayyidina Mu'az di belakang, Rasulullah di depan. Makanya dari sini juga enggak selamanya ustadz diboncengin. Ya boleh-boleh aja kiai, ya, malah bawa motor sendiri, ajudannya, asistennya malah diboncengin begitu. Dan banyak, tidak hanya Sayyidina Mu'az, Sayyidina Abdullah bin Abbas juga sering gitu. Sayyidina Abdullah bin Abbas suka dibonceng oleh Rasulullah dalam kendaraan. Kemudian beliau mengangkat pandangannya ila sama, ya, melihat ke atas, summa yaqulu li, kemudian berkata kepadaku, ya Mu'az, wahai Mu'az, inni muhadditsuka bihadisin, sesungguhnya aku menceritakan kepadamu dengan satu cerita. Ya, hadis itu maknanya ya cerita, ya. Wahidin in anta hafiztahu, kata Rasulullah, jika kamu wahai Mu'az menghafalnya, menjaganya. Makna hafizah bisa makna menjaga, bisa menghafal. Nafa'aka indallah, akan bermanfaat untukmu di sisi Allah. Ay fid darain, maksudnya di dunia dan di akhirat. Wa in anta dhayya'tahu, jika engkau menyia-nyiakannya atau melupakannya, walam tahfazhu, dan engkau tidak menjaganya, in qata'at hujjatuka indallah, terputus hujahmu, alasanmu, argumentasimu di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, jadi benar-benar dipastikan bahwa hadis ini benar-benar ngeri. Ya, hadis ini jadi bahan introspeksi buat kita semua tanpa terkecuali. Ya, karena kata Rasul, kalau engkau menghafalnya, ya, maka akan manfaat pasti, ya, untukmu di dunia dan di akhirat. Jika engkau menyia-nyiakannya, terputus sudah hujahmu. Artinya nggak bakal ditolong nanti, ya, di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya panjang. Lalu kata Rasulullah SAW, ya Mu'az, wahai Mu'az, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin, sesungguhnya Allah ini menciptakan 7 malaikat-malaikat qabla ay yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum 7 lapis langit, 7 lapis bumi diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan dulu 7 malaikat sebagai penjaga-penjaganya ini. Ya, maka 7 ini kalau dalam bahasa Arab memang mubalaghah. Orang itu udah dikatakan kalau udah ngomong 7 begitu tuh udah banyak gitu. Ya, makanya ada kayak 7 turunan kan gitu. 7 lapis bumi, 7 lapis langit gitu. 7. Ya. Kemudian faja'ala likulli sama'in minas sab' malakan bawaban 'alaiha. Allah menjadikan pada setiap satu langitnya itu dari 7 langit tersebut satu malaikat yang menjaga, bawaban khazinan 'alaiha. Batas adul hafazatu bi amalil abdi, maka akan naik hafazah, penjaga-penjaga dengan amalnya seorang hamba, min hinin yusbi ila hinin yumsilahu, ya, dari sejak pagi sampai dengan sore untuknya, menjaga daripada amalan-amalan seorang hamba. Nurun kanuri syamsi, cahaya seperti cahaya matahari, hatta idza sa'ida, sampai ketika naik, ya, hafazah tersebut, malaikat tersebut, bihi dengannya amalan seorang hamba, ila sama'id dunya, ke langit dunia, al qurba minal ard, ya, langit dunia ini yang dekat dengan bumi. Jadi dikatakan bahwa, ya, langit yang kita pandang ini itu belum termasuk daripada langit yang pertama itu. Masih dikatakan sama'id dunya, masih langit dunia. Ya, bayangkan itu bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di sana ada 7 lapis langit lagi. Manusia mana yang pernah sampai ke langit? Tidak ada. Ya, paling banternya udah sampai bulan doang udah. Ya, planet-planet selebihnya udah nggak bakal bisa menjangkau. Ya, sampai kepada langit dunia, ya, zakathu,
ay madahathu, ya amalan tersebut akan dipuji-puji, ya wa katsarathu, dan akan dibilangkan dengan bilangan yang banyak, ya diperbanyak. Fayaqulul malakul muwakkal, maka berkata malaikat penjaga di langit dunia itu, langit yang pertama, lil hafadhah, pada hafadhah tersebut, idribu, pukullah, bihadzal amal, dengan amalan ini, wajha sahibihi, wajah daripada pelakunya. Ana sahibul ghibah, aku ini adalah sahibul ghibah, orang yang suka ghibah. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan aku Tuhanku, alla ada'a amala manigtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak meninggalkan satu perbuatan orang yang menghibah manusia yang telah melampauiku kepada selainku. Jadi akhirnya udah, ya, dipukulkan daripada wajah sahibul ghibah tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melanjutkan lagi, summa ta'til hafadhah, ya, kemudian datang lagi hafadhah, malaikat-malaikat minal ghad, keesokan harinya, bi amalin sholihin, dengan amal soleh, ya, min a'malil abdi, dari amalan seorang hamba, lahu nurun, amalannya itu seperti cahaya, fatazakkiyahu wa takatsarahu, maka disucikan itu amalan tersebut, diperbanyak lagi, hatta tablugha bihi, sampai, ya, mencapai dengannya amalan tersebut, ila sama isaniyah, pada langit yang kedua. Jadi pada hakikatnya amalan kita ini lama juga prosesnya sampai kepada Allah, harus melewati beberapa malaikat, ya, ada 7 malaikat yang diidentikan dengan 7 lapis langit. Ya, gimana amalan kita bisa sampai kepada Allah itu? Ya, beratnya luar biasa. Wasmuha, dikatakan oleh Syekh Nawawi, namanya penjaganya itu, ya, malaikat yang kedua adalah al-ma'un, ya, al-ma'un wa hiya min hadid, yaitu terbuat dari besi, au marmarati baydha, fayaqulu lahumul malak, maka berkata kepada mereka itu, ya, hamba-hamba yang dengan amal soleh tadi, ya, malaikat al-malak wal muwakkalu biha, yang mewakili dengannya, kifu, berhenti dulu kalian. Amalannya mau naik langit kedua, disuruh berhenti. Wadribu, dan pukullah bihadzal amal, ya, dengan amalan ini, wajha sahibihi, wajah daripada pelaku-pelakunya, wajah daripada hamba-hamba tadi yang beramal soleh. Kenapa? Innahu arada bi amalihi arada dunya, sesungguhnya dia melakukan dengan amal-amalnya itu bertujuan dunia. Ana malakul fakhri, aku adalah malaikat kesombongan, ya. Amarani Rabbi, telah memerintahkan aku Tuhanku, Allah memerintahkanku, Allah ada amalahu, untuk tidak membiarkan, meninggalkan amalannya dia, melampaui aku, ila ghairihi, kepada selainku. Jadi nggak bisa naik lagi amalannya. Kenapa? Karena amalannya aradud dunya. Yang kedua bertujuan dunia. Yang pertama tadi terhenti karena ghibah. Ya, yang langit pertama terhenti karena ghibah, yang kedua bertujuan dengan dunia. Innahu kana yaftakhiru 'ala nas fi majalisihim, karena itu orang berbangga-bangga kepada manusia di majlis-majlis mereka. Fatal anhul malaika hatta yumsi, malaikat justru melaknat-laknat sampai dengan sore hari. Na'udzubillahi min dzalik. Bersihkanlah tujuan kita, ya, amalan kita dari tujuan-tujuan dunia, ya. Makanya semuanya harus niatkan karena Allah, ya, kata ulama, bahwa segala sesuatu yang diniatkan karena Allah maka bukan bagian dari dunia. Jadi bukan berarti kita nggak boleh nikmatin dunia, silakan, tapi niatkan semuanya untuk akhirat, niatkan semuanya untuk Allah. Jadi bahasanya mengakhiratkan dunia. Ya, beli mobil, silakan kalau memang ada rezekinya, halal lagi. Ya, tapi tujuannya apa? Beli mobil, ya, buat bantu orang, buat ke masjid, buat ngantar ulama, nggak jadi dunia, nggak jadi hisab, gitu. Makanya biar kata pesantren megahnya sebesar apapun, ya, kita memandang zahir dulu, ya. Ya, kalau batinnya nanti niatnya itu kan bagi masing-masing. Kalau kita lihat pesantren semegah apapun itu nggak bakal dikatakan dunia. Ya, tapi kalau rumah, istana, semegah apapun bisa jadi itu tujuannya untuk dunia, bersaing, ya, tujuannya untuk kesombongan, ya. Makanya semua niatkan untuk akhirat. Jadi itu yang kedua. Kemudian watas'adu qala, mulai dilanjutkan lagi oleh Nabi SAW. Watas'adul hafadha bi amalil abdi yabtahij, ya, naik lagi hafadhah, ya, daripada catatan-catatan itu dengan amalan seorang hamba. Ya, betahij, yudhi, yang bercahaya, nuran, ya, seperti cahaya.
min shadaqatin wa salatin wa siyamin, dan itu dari sedekah, salat dan puasa. Ya, 3 shop ini. Sedekah, salat, siyam. Wah, sedekah, salat dan puasa. Wa katsirun minal birri, bahkan banyak lagi dari kebaikan yang lainnya. Qad a'jabal hafadhah, malaikat takjub ini dengan amalan-amalan ini. Fayujawizunahu bihi, maka mereka amalan itu ya mulai ingin melewati dengannya di langit yang ketiga. Baru mau naik ke langit yang ketiga. Wa yaqulu lahum al malakul muwakkalu biha, berkata malaikat yang mewakili dengannya, kifu, berhenti dulu. Amalan ini sedekah, salat, puasa, berhenti dulu. Wadribu bihadzal amal, pukulin dulu, pukulkan, ya, lemparkan kepada wajah, ya, amal ini wajah daripada pelaku-pelakunya. Kenapa? Ana malakul kibri, aku malaikat yang mewakili kesombongan. Allah telah memerintahkanku untuk tidak meninggalkan amalannya, ya, melampaui aku atau melewatiku kepada selain aku. Innahu, sesungguhnya dia, kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisihim, ya, suka menyombongkan diri kepada manusia di majlis-majlisnya, di tempat tongkrongannya. Hati-hati, ya, di tempat tongkrongan malah ngomongin sholat, ngomongin sedekah, ya, buat kesombongan, ya, nggak bakal nyampe, ya, akan terhenti di langit yang ketiga. Masya Allah. Tadi yang kedua gara-gara tujuan dunia, yang ketiga gara-gara sombong, ya, malakul kibr. Naik lagi hafazah, dia dengan amalan hamba yazhu yudi, yakni bercahaya, kama yazul kawakibud durriyu, sebagaimana bercahayanya planet atau bintang-bintang, ya, yang bercahaya. Bahkan dawiyun, walahu dawiyun, ada suara, ya, ada seruan, ada apa namanya, seperti suara-suara nahal, hafifu janahi ta'ir, seperti suara ketapan sayap apa namanya, burung, ya, janahi ta'ir, dari tasbih. Ditambah lagi sholat, puasa, haji, umroh, ya, 5 amalan itu yang disebutkan oleh Nabi. Tasbih berarti zikir, ya, sholat, puasa, haji, dan umroh. Sampai mereka ingin melampaui pada langit yang keempat, maka berhenti lagi malaikat yang mewakili dengannya, pukulkan dengan amal ini wajah daripada pemiliknya atau wajah pelakunya, wa dhahrahu wa batnahu, tambah lagi punggungnya dan juga perutnya. Ya. Jadi amalan itu ya ibarat kayak apa ya? Kayak benda yang nanti akan dipukulkan kepada kita kalau amalan itu tidak diniatkan karena Allah. Ya, siapa ini? Ana malakun, ya, aku adalah malaikat sohibul ujbi, ya, yang mewakili akan ujub, bangga dengan amalan masing-masing. Nanti haji udah berapa kali? Baru 1 kali. Aneh udah bolak-balik tiap tahun ke Mekah, ya. Haji 3 kali, ya. Kan haji ada tuh tadi. Aneh umroh udah, masya Allah, aneh umroh, bosen aneh umroh, gitu kan, sombong, ya, ujub atau bangga lah, itu sombong itu. Ini ujub doang di hati, ya, dalam hati lu baru umroh sekali aja norak banget, gitu kan. Gue yang udah berkali-kali biasa aja, nah itu ujub tuh begitu, ya, begitu juga bagian dari ujub, dijaga, ya, dijaga, ya, sholat, puasa, amarani Rabbi, ya, sama perkataannya. Tuhanku telah memerintahkanku untuk tidak melewati daripada amalan ini kepada selainku. Innahu kana amalun amalan. Innahu idza kana idza amila amalan adkhalal ujba fihi. Sesungguhnya dia itu apabila melakukan sesuatu masuk itu kebanggaan, ya, masuk itu ujub di dalamnya. Itu langit yang ke berapa? Kelima, ya. Kemudian naik lagi. Maaf, itu langit yang keempat, ya. Langit yang keempat. Ya, benar. Di sini keempat dikatakan. 3, kemudian 4, ya. Sekarang yang kelima. Naik lagi. Hafazah bi amalil abdi, dengan amalan seorang hamba. Kalau di sini ditambahkan oleh Syekh Nawawi min jihadin, daripada jihadnya dia. Haji, umrah, ya, seperti cahaya. Ketika melampaui ingin melewati langit yang kelima, ya, bahkan itu seperti pengantin mazfufah, ka'annahul arusul mazfufah, seperti pengantin di malam pertama, ila ba'liha ila zaujiha, kepada suaminya. Pasti cantik itu. Kagak ada pengantin yang jelek, mana malam pertama lagi di hadapan daripada suaminya. Berkata kepada mereka malaikat yang mewakili dengannya, "Ifu, berhenti dulu kalian. Ya, wadribu bihadzal amal." Pukulkan dengan amalan ini wajah daripada pelaku-pelakunya. Wahmilu ala atitihi, dan bawa amal tersebut di atas pundaknya. Ana malakul hasad,
aku adalah malaikat yang mewakili hasad, ya, yang mewakili dengki, ya, mewakili daripada kedengkian. Innahu kana yahsudu may yata'allam. Dia sesungguhnya, ya, hasud kepada orang yang belajar dan beramal seperti amalannya. Wa kullu man kana ya'khudhu, dan semua orang yang dia ambil keutamaannya dari ibadah, kana yahsuduhum, ya, dia menghasudkan mereka semua, wa yaqau fihim, dan menghibah daripada mereka semua. Yaltab, yaqau bermakna yaltab. Jadi dia hasud dengan orang yang belajar, ya, atau dan mengamalkan semisal dengan amalannya. Majelis satu kitabnya udah naik, udah tafsir. Akhirnya majelis yang satu lagi dengki nih. Oh, dia udah belajar itu, udahlah kita belajar itu lagi lah. Kita jangan mau kalah dengan majelis itu. Misalnya niatnya kayak begitu tuh. Ya, yang ono udah tafsir ini, kita masih tajwid aja mau bab cebok katanya. Udah naik aja lagi udah misalnya udah bab istinja aja. Ada, ya, belajar kayak gitu, belajar aja. Makanya benar-benar harus dibereskan ini. Ya, kadang kita yang sudah terjun ke lapangan, banyak juga ada terkadang, ya, ketua-ketua DKM atau apa mintanya terlalu tinggi, mintanya tafsir, ya Allah alam dengan niatnya, ya, maksud saya udahlah belajar nggak usah terlalu tinggi. Ini aja kitab kecil aja udah nyindir kita, udah luar biasa, ya, nyindir kita semuanya. Fadlan minal ibadah kana yasru. Amarani Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairihi. Tuhanku telah memerintahkanku untuk tidak meninggalkan amalnya, ya, yang melampaui aku kepada selain aku, ya, artinya tidak naik dia pada langit yang kelima. Kemudian naik lagi hafadzah bi amalil abdi, dengan amalan seorang hamba yang seperti cahaya matahari dari sholat, zakat, haji, umrah, jihad, puasa. Maka ketika ingin melampaui langit yang keenam, berkata lagi malaikat yang mewakili dengannya, berhenti kalian semua, ya, dan pukulkan kepada wajah sahib, pelaku amalan tersebut. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada rasa kasih sayang kepada manusia. Innahu kana la yarhamu insanan. Jadi orang yang di hatinya nggak ada rasa kasih sayang kepada manusia, itu juga akan terhenti amalnya. Hati-hati. Ahli ibadah banyak ibadah sendiri nggak bakal jadi jaminan. Kalau ternyata saudaranya dalam kesusahan dia nggak bantu, ya, saudaranya kesusahan dia tidak bantu, dia asik dalam ibadah, bahkan dia asik sedekah lagi. Ya, saudaranya lagi dalam keadaan perlu, ya, akhirnya sakit hati. Nah, ini gimana ini? Sampai pengaruh ke situ juga. Ya, dia mungkin nggak ada kesombongan, ya, mungkin dia nggak ada ujub, nggak ada hasad. Tapi dia asik sendiri aja dalam ibadahnya, tidak merahmati, tidak mengasihi daripada manusia. Qad min ibadillah, ya, dari hamba-hamba Allah, asabahu balaun, yang tertimpa musibah atau sakit, balkana yashma, bahkan senang, yafrah bi musibati, ya, bahkan kadang senang dengan musibah daripada saudaranya. Nauzubillahi min dzalik. Udah terhenti dia di langit yang keenam. Ana malakur rahmah, aku adalah malaikat kasih sayang yang diperintahkan Allah untuk tidak boleh melewati tempat ini kepada selain aku. Nah, itu langit yang ke-6. Makanya tadi hablum minallah juga harus seimbang dengan hablum minan nas. Kita perhatikan itu, kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya tetangga, ya. Kalau orang yang ibadahnya banyak aja terhenti, gimana udah ibadahnya sedikit nyakitin orang lagi. Oh, nauzubillahi min dosanya udah besar, ya. Lalu naik lagi langit, ya, ketujuh nih, wa tas'adul hafadha bi amalil abdi. Naik lagi hafadha dengan amalan hamba dari puasanya, sholatnya, nafkahnya, jihadnya, waraknya. Ditambah waraknya, ya. Kaduwin nahli, seperti suara daripada pelepah kurma, ya. Wudu'u kadau'i syamsi, ya, wadau'u, dan cahaya, ya, kadauin nahli wadau'in, dan cahaya seperti cahaya matahari, dan bersamanya ada 3.000 malaikat yang akan melewati langit ketujuh. Masya Allah, 3.000 malaikat, ya. Kenapa? Karena ibadahnya puasa, sholat, nafkah, jihad, warok lagi, ya, ada 5 ibadah itu. Tapi tetap dicegah oleh malaikat muwakkalu biha, yang mewakili dengannya di langit yang ketujuh. Kifu, berhenti kalian semua, pukulkan kepada wajah-wajah pelakunya, wadribu jawarihahu, dan pukulkan anggota tubuhnya semua. Waqfilu ay ighliqu, ya, tutuplah langit tersebut dan pukullah terus,
ya bihi dengannya, dengan zalikal amal ala qalbihi di atas hatinya atau di dalam hatinya, ana sahibuz zikri, aku ini adalah malaikat yang mewakili sebutan-sebutan, sum'ah al-sita finnas, orang yang sering ingin disebut-sebut. Masya Allah, ini penyakit hati juga ini. Datang ke acara ya terus kagak dibacain namanya dia yang terhormat ini, besoknya ngambek katanya, gua kagak disebutin ini. Ya, pengen disebut-sebut mau ngapain coba ya, beramal aja udah ya, nggak disebut ya udah, emang tujuan kita Allah bukan tujuan untuk disebut-sebut. Fa ini ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurad, sesungguhnya aku menghalangi dari Tuhanku setiap amalan yang tidak bertujuan dengannya, wajhu rabbi, daripada wajah Tuhanku, maksudnya zatnya Allah. Makanya kan dalam Al-Quran apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semuanya itu bakalan musnah, semuanya itu bakalan hancur, dan akan tersisa wajhu. Itu bahasa wajhu itu artinya apa sih? Wajah. Makanya kita jangan cari muka manusia ya, kalau mau cari muka Allah bahasanya, walaupun Allah tidak bermuka gitu ya, maksudnya bertujuan Allah. Kenapa? Karena hanya wajhullah yang yabqa, yang akan kekal abadi ya, yang hanya kekal abadi. Zikran wasitan, wasitan ini bermakna bikasri sad ya, dengan kasrah huruf sad. Zikran jamilan bainan nas muntasyiran, sebutan-sebutan yang indah di antara manusia yang tersebar fil madain ya. Zikran indal ulama, dikenal oleh ulama ya, kemudian dikenal oleh manusia di buldan madain, jamak dari Madinah, di kota-kota ya. Kata malaikat ya, aku diperintahkan Allah untuk tidak meninggalkan amalan tersebut ya, yang melewati aku kepada selainku. Wa kullu amalin, dan setiap amalan yang tidak menjadikan karena Allah khalisan ikhlas, fahuwa riya'un, maka itu adalah riya. Wala yaqbalullahu amalal mura'i, Allah tidak akan menerima amalan orang-orang yang riya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian naik lagi dengan amalan hamba dari sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan akhlak yang baik, wasumtin, dan juga dengan diamnya dia, wa zikrillah, juga berzikir kepada Allah fi sirri wal jahri, dalam kesendirian dan keramaian. Fasyayya'athu, maka mengikutinya malaikat langit yang ketujuh sampai mereka terputus dengannya hujba kulluha ya, kullaha ya, terputus dengannya hijab kepada Allah. Fayaqifuna baina yadayhi, maka mereka berhenti di hadapan Allah. Ini ada amalan yang udah diikutin 7 malaikat, udah hampir tembus di hadapan Allah. Wa yashhaduna lahu, mereka bersaksi ya, semuanya malaikat bersaksi bil amalis soleh, dengan amalan soleh, al mukhlis ya, yang ikhlas daripada hamba tersebut lillah, karena Allah. Tapi apa kata Allah? Fayaqulullah ta'ala, Allah berfirman, antumul hafadha ala amali abdi wa anar raqib, kalian itu hanya sekedar menjaga amalan hambaku, sedangkan aku ar-raqib, kata Allah, aku yang mengawasinya. Ya Allah, ini langsung Allah yang tahu, malaikat semuanya nggak ada yang tahu, malaikat semua nggak ada yang tahu, nggak ada yang selamat. Berarti ini dari 7 ini semuanya. Kata Allah ar-raqib, aku yang menjaga, aku yang mengawasi. Ala ma fi qalbihi, atas yang di hatinya dia. Innahu lam yuridni bihadzal amal, dia tidak menginginkanku dengan amalan tersebut. Aku yang lebih tahu, dia bukan karena aku, kata Allah bahasanya ya. Wa inna ma arada bihi ghairi, sesungguhnya yang dia inginkan itu adalah selain aku. Fa alaihi laknati, maka atasnya adalah laknatku. Fatakulul malaika kulluha, maka semua malaikat mengatakan alaihi laknatuka, atas dia daripada laknatmu ya Allah. Wa laknatuna, dan laknat kami semua. Fatal anhus samawatu sab'u wa man fihinna, maka semua yang di langit dan bumi melaknat dia ya. Tidak dijelaskan secara detail, tapi intinya kata Allah yang ketujuh ini nih ya, terlepas dari yang ketujuh, 7 tadi udah naik, ini udah di hadapan Allah, ternyata amalan yang bukan karena Allah. Itulah fungsinya ketika kita ibadah, semuanya diakhiri dengan lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, usolli sunnata qabliyah lillahi ta'ala, nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala ya, nawaitu shauma ghadin, terakhirnya semua lillahi ta'ala. Semuanya harus karena Allah ta'ala. Summa baka Mu'adz,
ya. Kemudian Sayyidina Mu'az menangis, wantahaba, ya, bahkan meninggi suara tangisannya, intihaban syadidan, dengan tangisan yang berlebihan, ya, sangat-sangat menangis. Waqala Mu'az, dan berkata Sayyidina Mu'az, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta Rasulullah. Maksud Sayyidina Mu'az itu adalah anta ma'sum minaz dzunub, engkau ini maksum. Maksum itu artinya terbebas dari dosa. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu. Ya, mereka semua maksum. Ya, Nabi dan Rasul maksum. Kalau kita mesum, waduh. Ya, maksum ya. Beda lagi. Wa ana Mu'az. Ya, jadi bahasa Rasulullah gini, bahasa Sayyidina Mu'az cerdas ini. Ya, nggak mau menyinggung Rasulullah. Mungkin kalau kita kan bahasa yang kurang adab, ya antum mah enak ya Rasul, ya kan masum lah, kita gimana? Nih gini bahasa Betawinya begitu. Makanya kata Sayyidina Mu'az begitu. Ya qultu ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'az. Engkau utusan Allah, aku cuma Mu'az. Ya Allah, merendahnya Sayyidina Mu'az itu maksudnya. Ya lastu bi maksum, maksudnya aku enggak maksum, ya. Fa kaifa li bin najati wal khalasi min zalika? Bagaimana aku ini akan selamat, ya, dan ikhlas dari yang demikian itu? Pertanyaan yang indah dari Sayyidina Mu'az, mewakili kita semua. 7 tadi panjang lebar semuanya, nggak ada yang berhasil, ya, melampaui malaikat-malaikat penjaga langit tersebut karena amalannya cacat, bahasa kitanya begitu. Kemudian kata Rasulullah, inilah ya nasihatnya, iqtadi bi, ya fil yakin, ikutilah denganku, ikuti Rasulullah. Wa in kana fi amalika naqsu, walaupun di dalam amalmu itu ada kekurangan, ya, ikuti aku, udah ikutin Rasulullah walaupun di dalam amalanmu ada kekurangan. Ya Mu'az, wahai Mu'az, hafid ala lisanik, jagalah lisanmu, minal waqi'ah, ay minal ghibah, daripada ghibah, fi ikhwanika, di dalam saudara-saudaramu, min hamalatil Qur'an, daripada pembawa Qur'an, khususnya. Jadi jaga lisan dari berghibah atau menghibah para pembawa Al-Quran. Ini bukan penghafal ya. Hamalatul Quran itu lebih dari hafizul Quran. Makanya itu dikaji dalam kitab At-Tibyan, kenapa bahasanya fi adabi hamalatul Quran, bukan fi adabi muqri'il Quran, qari'il Quran, hafizul Quran. Enggak. Hamalatul Quran itu nanti ada makna lagi. Orang yang benar-benar maksudnya ulama. Lihat sekarang orang lancar banget ngatain ulama, ngeri ini. Makanya kalau udah baca hadis ini ngeri udah. Ya wala Habib ini wala Habib itu dikatain, dibilang begini, masya Allah, lancar banget lisannya, ngeri itu. Itu pesan pertama dari Rasulullah, hafid ala lisanik, ya, jaga daripada lisanmu dari ghibah, khususnya saudara-saudaramu dari hamalatil Quran khasyatan. Kemudian wahmil dzunubaka alaika, bawalah dosa-dosamu itu atasmu saja, maksudnya di bawah pundakmu, wala tahmilha alaihim, jangan kau bawa dosa itu atas mereka semuanya. Jangan sampai gara-gara kamu mereka juga jadi berdosa. Kalau kamu mau berdosa, udah dosa buat kamu aja, gitu bahasa kurang lebih Rasulullah. Ini pesan buat kita. Jadi kalau dosa jangan ngajak-ngajak, jangan nyelakain orang juga. Ya tetap aja jangan berdosa intinya. Ya, cuman kan manusia nggak bisa lepas. Ya, kadang lupa, emang lupa terus juga, tiap hari lupa, tiap hari lalai. Jangan kau bawa itu kepada mereka semua, maksudnya kepada ikhwan, kepada saudara-saudaramu gitu. Wala tuzakki nafsaka bizammihim, jangan kau mensucikan dirimu dengan kau mencela mereka. Makanya kan tujuan orang mencela-cela, tujuan orang memaki-maki, pada dasarnya kalau kita paham secara akal sehat, berarti dia sedang ingin mensucikan dirinya. Apaan tuh dia mau begini. Itu tujuannya, ya pengen lebih baik gua, mendingan gua. Itu bahasa kitanya begitu. Jangan kau sucikan dirimu dengan kau mencela mereka. Bizammihim ay al-ikhwan. Wala tarfa' nafsaka alaihim biwad'ihim. Jangan kau tinggikan dirimu dengan merendahkan mereka. Ala sabili takabbur, dengan jalan kesombongan. Orang dihina-hina, ya, orang dijatuh-jatuhin, ya, orang disuruh duduk gonggong lagi. Ya, itu kan kacau itu. Ada non muslim apa itu parah, itu udah penghinaannya luar biasa. Wala tudkhil, banyak tuh ya nasihatnya dari Rasul, ya, biar kita selamat. Tadi yang pertama ikutin Nabi, kedua jaga lisan kita dari ghibah ulama khususnya, dan bawa dosamu itu kepadamu saja, jangan kau bawa kepada orang lain, ya, kepada saudaramu.
Yang keempat, jangan kau sucikan dirimu ya dengan mencaci maki mereka. Yang kelima, jangan kau angkat dirimu sendiri dengan merendahkan, menjatuhkan mereka. Wala tudkhil. Yang keenam, jangan kau masukkan amalan dunia fi amalil akhirah, amalan-amalan dunia dalam amalan akhirat. Tuh. Jangan kau masukkan amalan dunia di dalam amal akhirat. Maknanya apa di sini, teman-teman sekalian? Kita kalau udah amalan akhirat buat akhirat, jangan niat dunia. Gampangnya ya. Kalau bahasa saya, wala tudkhil amalan dunia fi amal akhirat. Jangan sholat duha ngarepin rezekinya lancar. Jangan sholat duha ngarepin rezeki lancar. Duha sholat hubungannya akhirat buat Allah udah, ya kan? Dunia rezeki buat lancar. Sebab kenapa? Kalau nanti ngarepin dunia, akhirat kagak dapat, berhenti sholat duha. Masih mending kalau berhenti sholat duha. Tapi kalau udah memprotes Allah, tapi kalau sampai nggak terima, saya udah rajin sholat duha kok masih kere aja. Nah, gitu. Makanya jangan kau masukkan amalan dunia dengan amalan akhirat udah. Dunia jangan dicampur adukan, dia sesuatu yang jauh berbeda. Kecuali yang bagus malah jadikan amal dunia itu untuk akhirat. Kerja misalnya, ya goreng chicken mini, tapi niatnya untuk akhirat, ya kan? Ajib gitu, ya. Ini orang kalau makan chicken mini, insya Allah nanti sehat, bisa ibadah, bisa sholat. Ya, tapi yang dagang sholat juga, dagang sholat. Misalnya aja, itu justru bagus yang kayak begitu tuh. Ya, daripada yang sholat malah ngarepinnya banyak duit, ya, yang sholat ngarepinnya biar banyak rezeki, akhirnya kagak banyak juga, malah marah nantinya. Gitu. Terus yang ketujuh, wala turai bi amalika. Ini enggak dinomerin, saya nomerin sendiri. Wala turai bi amalika, jangan kau riya dengan amalmu. Ya, wala tatakabbar, jangan kau sombong di majlisika, di dalam majlismu. Likai yahdaran nasu min su'i khuluqika. Agar manusia itu menghindar dari keburukan akhlakmu. Ya, agar manusia menghindar dari keburukan akhlakmu. Terus wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Ya Allah, ini adab ini. Jangan kau berbisik-bisik sedangkan di sisimu tuh ada orang lain, takut mengecewakan. Memang nggak boleh kan kita lagi berkumpul begini. Karena yang lain kan jadi ngerasa. Berarti tunaji, bisik-bisik. Ya, itu adab kecil ya Allah. Orang tergores air perasaannya, disangka lagi ngomongin dia. Ya, apalagi main mata kan, khianat mata. Jangan wala tata'azzam. Wallahu alam ya, maknanya yang Anda pahami begitu. Tunajin itu ya, munajat itu naja, yunaji itu berbisik-bisik. Makanya munajat itu berbisik sebenarnya, berbisik dengan Allah. Namanya berbisik ada nggak yang kencang? Ada. Yang namanya bisik itu pelan, ya pelan-pelan. Tapi di majlismu itu ada orang lain, wa indaka akhar. Wala tata'awwam 'alan nas, jangan kau membesar-besarkan diri atas manusia. Ya, fatan qati'anka khairatud dunia, maka akan terputus untukmu kebaikan dunia dan akhirat. Ya, semisal harta, ilmu dan yang lainnya. Wala tumazziq an-nasa bilisanik. Jangan kau merobek manusia dengan lisanmu, ya Rabb. Ya, maksudnya di sini la taghtab, jangan kau menggibah. Wala tushmit, ya, wala tastam, jangan kau mencaci maki. Fatumazziq wa kakilabun nar. Jangan kau robek manusia dengan lisanmu, maka akan merobekmu anjing-anjing neraka. Kilabun nar. Oh, jadi orang yang suka tadi gibah, ya, mencaci maki orang sehingga kehormatan seseorang itu jatuh gara-gara lisannya. Lihat nanti di akhirat, dia yang akan dirobek-robek oleh kilabun nar. Kilabun nar yakni anjing neraka. Yaumal qiyamah, anjing dunia aja udah jelek banget, gimana anjing neraka ini? Ya, kilabun nar. Di dunia aja konotasi anjing itu aja udah masya Allah. Wah, ini neraka lagi. Ya Allah, yaumal qiyamah. Innar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman surat An-Nazi'at. Kita hafal semuanya. Wan nasyitati nashta. Ya, wan nasyitati nashta. Ya, Rasulullah membaca firman Allah surat An-Nazi'at. Kata Rasulullah bertanya lagi, hal tadri mahunna? Kamu tahu enggak siapa itu? Ya, wan nasyitati nashta. Bertanya kepada Sayyidina Muaz. Ya, hal tadri mahunna ya Muaz?
Qultu ma hiya bi abi wa anta wa ummi, dengan demi ibuku ayahku. Ya, siapa itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mengatakan kilabun finnar. Ya, itu adalah anjing-anjing di dalam neraka, tanshatul lahma minal azm, yang akan merobek daging dari tulang belulang. Ya, jadi tulang, daging menempel di tulang akan dirobek oleh anjing-anjing neraka tersebut. Qultu bi abi wa ummi, dengan demi ibuku, ya engkau ya Rasulullah dan juga ayahku. Man yutiku hadhil khisal wa man yanju minha, siapa yang sanggup dengan perkara-perkara ini dan siapa yang selamat darinya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, innahu layasirun, ya, pakai taukid lagi, sesungguhnya itu pasti mudah, ala man yassarahullah, atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaih, kepadanya. Innama yakfika, sesungguhnya mencukupkanmu min zalika, dari yang demikian itu, antuhibba linnas, engkau mencintai manusia, ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana cintamu kepada dirimu sendiri, wa takrahu lahum ma takrahu li nafsika, dan kau membenci manusia sebagaimana engkau membenci daripada dirimu sendiri. Apa maknanya? Sesuatu yang tidak ingin berlaku pada diri kita juga tidak ingin berlaku kepada orang lain. Kita nggak pengen musik, jangan musik. Kita nggak pengen digibahin, jangan gibah. Kita nggak pengen dibenci, jangan benci. Itu aja udah, simpel aja udah. Ya, cuman berat tadi mengontrol hatinya. Faidan, maka yang demikian itu, anta ya Mu'adz qad salimta, engkau akan selamat. Kemudian kembali lagi dalam hadis Sayyidina Khalid bin Ma'dan yang bertanya kepada Sayyidina Mu'adz. Qala Khalid bin Ma'dan rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, fama ra'aitu ahadan, maka aku tidak melihat seseorang, aksaru tilawatan lil Qur'anil azim, orang yang paling banyak membaca Al-Quran yang mulia, min Mu'adz, daripada Sayyidina Mu'adz, lihadzal hadisil azim, pada hadis yang begitu panjang, yang begitu agung ini. Jadi semenjak Sayyidina Mu'adz, ya dikatakan seperti itu oleh Rasulullah, Sayyidina Mu'adz orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Ini berarti juga salah satu isyarat agar kita selamat dari amal-amal kita yang sudah kita kerjakan di dunia. Selain tadi mengamalkan yang dikatakan oleh Rasulullah, kita pegang untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian fata'ammal ayyuhar raghib. Nah, ini kembali lagi daripada Imam Ghazali. Perhatikanlah wahai orang-orang yang menginginkan fil ilmi, di dalam ilmu, hadhil khisal, perkara ini. Anna wa'lam, dan ketahuilah, anna a'zamal asbab, sesungguhnya sebab yang paling besar, min rusuhi hadhil khaba'is, daripada perkara-perkara yang buruk ini, fil qalbi, di dalam hati, adalah tolabul ilmi li ajlin mubahat wal munafisah, menuntut ilmu dengan tujuan berbangga-bangga dan untuk bersaing. Ya Allah, berarti semuanya itu gara-gara itu tuh. Nuntut ilmu tujuannya untuk berbangga. Fal'aniyu, maka orang awam, bima'zilin an aksari hadhil khisal wal mutafaqih mustahdifun laha. Di sini kata Imam Ghazali, orang awam itu yang tidak mengerti akan agama itu jauh dari perkara-perkara yang demikian itu. Sedangkan orang yang berilmu, yang mutafaqih, yang memperdalam agama, mustahdifun, justru bertujuan untuknya, wa huwa muta'arridun, dan dia menghadapi lil halaki, pada kebinasaan, bisababiha, dengan sebab-sebabnya. Na'udzubillahi min. Jadi Imam Ghazali lebih menekankan kepada siapa? Orang-orang yang berilmu. Ya, buat saya, ya, buat kita semualah yang memiliki daripada ilmu. Mudah-mudahan Allah selamatkan amal kita semuanya. Allah selamatkan dari riya, dari ujub, dari hasad, dari dengki, dari ghibah, namimah, dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.